Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi adik-adik siswa dan siswi SMA Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru pendamping yang telah membimbing siswa dalam proses belajar. Dari Studio Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, dalam program Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Selamat pagi adik-adik, kembali lagi berjumpa dengan kakak. Nah, seperti biasa, kita akan kembali membahas persiapan TKA Biologi. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru, yakni mengenai sistem reproduksi pria. Nah, adapun subpokok materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yakni meliputi yang pertama itu ada definisi dari sistem reproduksi secara umum. Yang kedua ada definisi sistem reproduksi pria karena pada kesempatan kali ini kita akan lebih spesifik membahas masalah reproduksi pria. Nah, adapun yang meliputi itu dari organ dalam, organ luar, dan juga kelenjar aksesori. Nah, selanjutnya ada fungsi sistem reproduksi dan fisiologi dan proses utama dari sistem reproduksi pria. Jadi, ini merupakan cakupan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, sekarang yang pertama kita bahas dulu mengenai definisi sistem reproduksi secara umum. Jadi, yang dimaksud dengan sistem reproduksi itu adalah jaringan, organ, kelenjar, dan juga hormon yang berperan dalam tubuh yang bekerja sama untuk tujuan perkembangbiakan. Nah, pada manusia, sistem reproduksi itu terbagi atas dua adik-adik, yakni sistem reproduksi pria dan juga sistem reproduksi wanita. Nah, pada sistem reproduksi pria itu berfungsi untuk menghasilkan sel sperma, sedangkan sistem reproduksi wanita itu berfungsi untuk menghasilkan sel telur, di mana nantinya akan terjadi proses pembuahan atau fertilisasi, yakni bertemunya sel sperma dan juga sel telur. Nah, sekarang kita masuk ke definisi sistem reproduksi pria. Jadi, apa itu sistem reproduksi pria? Jadi, sistem reproduksi pria itu adalah jaringan, organ luar dan juga dalam yang berfungsi untuk memproduksi, mematangkan, dan menghantarkan sperma untuk proses pembuahan atau disebut juga dengan proses fertilisasi, serta untuk memproduksi hormon seks. Dalam hal ini, yang diproduksi itu adalah hormon testosteron. Selanjutnya, kita masuk ke bagian organ luar dalam sistem reproduksi pria. Nah, organ luar ini terbagi atas dua. Apa saja? Nah, pada layar terdapat gambar. Adapun organ luar yang pertama, yakni dinamakan penis. Jadi, kakak bergeser. Nah, jadi penis. Penis ini merupakan organ yang memiliki fungsi. Di antaranya, fungsi yang pertama itu adalah sebagai tempat keluarnya sel sperma. Nah, fungsi dari penis yang kedua itu yakni sebagai tempat keluarnya urin sebagai hasil ekskresi dari organ ginjal. Nah, fungsi lain dari penis ini sebagai alat berhubungan seksual pada pria. Nah, organ yang kedua di sini ada yang namanya skrotum. Jadi, skrotum ini disebut juga dengan kantung zakar. Nah, apa fungsi dari skrotum? Skrotum itu berfungsi untuk melindungi testis. Misal melindungi testis itu dari berupa benturan.
Nah, fungsi lainnya dari skrotum ini, adik-adik perlu tahu bahwa skrotum itu juga berfungsi untuk menjaga suhu testis. Jadi ini merupakan bagian dan fungsi dari organ luar dalam sistem reproduksi pria. Selanjutnya kita masuk ke dalam organ dalam pada sistem reproduksi pria. Nah, di sini ada gambar. Adapun organ pertama dalam sistem reproduksi pria bagian dalam, yang pertama itu di sini ada yang namanya testis. Jadi, testis itu merupakan organ yang berfungsi untuk menghasilkan sel sperma. Nah, fungsi lainnya dari testis ini juga adalah organ yang berfungsi untuk menghasilkan hormon reproduksi. Nah, adapun hormon dalam sistem reproduksi pria itu dinamakan hormon testosteron. Lebih lanjut, di sini ada yang namanya epididymis. Jadi, epididymis ini merupakan organ di mana sel sperma itu disimpan. Jadi, fungsi pertama itu adalah sebagai tempat penyimpanan sperma secara sementara. Nah, selanjutnya, selain untuk penyimpanan sel sperma secara sementara, epididymis ini juga sebagai tempat di mana sel sperma itu mengalami proses pematangan. Nah, organ yang ketiga di sini ada yang namanya uretra. Jadi, uretra ini merupakan saluran yang menghubungkan vas deferens dengan bagian dari luar tubuh. Jadi, urin dan juga sel sperma itu akan keluar melalui saluran yang namanya uretra. Nah, adapun organ yang keempat di sini ada yang namanya vas deferens. Vas deferens ini merupakan sebuah saluran di mana sel sperma yang telah diproduksi itu akan keluar melalui vas deferens ini. Nah, jadi ini adalah keempat fungsi dari organ dalam pada sistem reproduksi pria. Selanjutnya, kita masuk di bagian kelenjar aksesori pada sistem reproduksi pria. Nah, dapat dilihat pada gambar, jadi pada sistem reproduksi pria yang termasuk dalam kelenjar aksesori itu ada berupa vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan juga ada yang namanya kelenjar Koper. Jadi, yang dimaksud dengan vesikula seminalis pada gambar ini, jadi ini adalah yang di kiri ini merupakan gambar dari sistem reproduksi pria secara keseluruhan. Nah, ini sedangkan yang di kanan itu merupakan perbesaran dari gambar tersebut, di mana vesikula seminalis itu adalah ini, sedangkan kelenjar prostat itu yang kuning ini, dan untuk kelenjar Koper ini sendiri tidak ada perbesarannya pada layar, tapi posisi dari kelenjar Koper itu ada di bawah sini, di bawah dari kelenjar prostat. Di mana masing-masing dari kelenjar aksesori ini memiliki fungsi dan peranan yang berbeda-beda. Kakak tuliskan di sini ya, fungsi dari kelenjar tersebut. Jadi di sini ada yang namanya vesikula seminalis.
Jadi vesikula seminalis ini merupakan tempat di mana sel sperma itu akan bercampur dengan semen dan menghasilkan yang namanya air mani. Jadi, hasil percampuran dari sel sperma tersebut dengan semen pada vesikula seminalis itulah yang dinamakan dengan air mani. Selanjutnya, yang kedua di sini ada kelenjar prostat. Jadi, kelenjar prostat itu merupakan penghasil cairan yang bersifat asam. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk menjaga sel sperma tersebut, menjaga kelangsungan hidup sel sperma tersebut. Yang ketiga, di sini ada yang namanya kelenjar Cooper. Dia itu bekerja berbanding terbalik dengan kelenjar prostat. Kalau tadi kelenjar prostat itu menghasilkan cairan asam, sedangkan pada kelenjar Cooper itu menghasilkan cairan yang bersifat basa. Nah, adapun fungsinya adalah sebagai lendir pelumas. Nah, sekarang kita masuk ke materi fungsi dari sistem reproduksi manusia. Jadi, ini adalah fungsi dari sistem reproduksi manusia secara umum. Nah, fungsi pertama di sini adalah untuk memproduksi gamet. Gamet di sini dapat berupa sel telur yang diproduksi oleh perempuan atau sistem reproduksi perempuan, dan di sini ada sel sperma yang diproduksi oleh sistem reproduksi laki-laki atau pria. Nah, selanjutnya yang kedua adalah sebagai penyimpanan dan pembawa sel reproduksi. Yang ketiga, memelihara keturunan saat berkembang biak atau proses berkembang. Dan yang keempat itu adalah untuk memproduksi hormon. Jadi ini adalah fungsi secara umum dari reproduksi manusia. Selanjutnya kita masuk ke materi fisiologi dan proses utama yang terjadi dalam sistem reproduksi pria. Apa saja? Yang pertama di sini ada yang namanya spermatogenesis atau proses pembentukan sperma di dalam tubulus seminiferus pada testis, di mana diketahui bahwa testis itu merupakan organ penghasil sperma atau testis itu merupakan organ yang memproduksi sel sperma. Pada layar di sini kakak terperlihatkan gambar dari proses spermatogenesis pada sistem reproduksi pria. Jadi di sini ada yang namanya spermatogonium. Jadi spermatogonium itu bersifat diploid atau terdiri dari 2 N, di mana itu akan mengalami proses yang namanya mitosis atau pembelahan sel. Dan hasilnya itu masih berupa 2N atau diploid, di mana 2N pada hasil pembelahan mitosis ini dinamakan dengan spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer ini akan membelah lagi melalui proses meiosis 1 dan akan menghasilkan spermatosit sekunder yang bersifat haploid atau terdiri dari N. Nah, selanjutnya terjadi lagi proses pembelahan meiosis 2. Hasil pembelahan meiosis 2 itu berupa spermatid, di mana spermatid ini kemudian akan berubah menjadi spermatozoa. Jadi ini merupakan mekanisme penggambaran dari proses spermatogenesis yang terjadi pada sistem reproduksi pria. Selanjutnya di sini ada yang namanya ejakulasi.
Jadi, pada proses ejakulasi itu adalah proses dikeluarkannya cairan semen dari penis akibat rangsangan seksual. Jadi, ejakulasi ini biasanya terjadi ketika orang tersebut itu melakukan hubungan seksual. Selanjutnya di sini adalah produksi hormon testosteron, di mana hormon ini merupakan hormon yang diproduksi di sel lidik di dalam testis, di mana hormon ini berfungsi untuk pertumbuhan sekunder pada pria, misal pertambahan massa otot dan juga pertumbuhan jakun. Nah, karena kita telah membahas materi dari sistem reproduksi pria, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Seperti biasa, kakak telah sediakan 3 contoh soal dan kita akan masing-masing membahas sub pokok atau jawaban yang benar dari soal tersebut. Kita masuk ke contoh soal pertama. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa seorang pria berusia 30 tahun memiliki jumlah sperma yang normal. Jadi, spermanya itu normal. Nah, hasil pemeriksaan laboratorium juga menunjukkan kadar hormon testosteron berada dalam kisaran normal. Namun, setelah dilakukan analisis terhadap cairan semen, tidak ditemukan satupun sel sperma di dalamnya. Dokter menduga terdapat gangguan pada salah satu organ reproduksi bagian dalam yang berfungsi sebagai saluran pengangkut sperma menuju uretra. Jadi di sini salurannya yang diduga bermasalah itu di bagian ini. Nah, berdasarkan informasi tersebut, organ yang paling mungkin mengalami gangguan adalah, kita lihat opsinya, testis. Testis ini merupakan organ yang berfungsi untuk menghasilkan sel sperma dan juga hormon reproduksi. Nah, terus pada bacaan itu jelas sekali dikatakan bahwa jumlah sel spermanya itu normal, berarti tidak ada masalah di bagian testis dari orang tersebut. Selanjutnya opsi B, epididymis. Epididymis ini merupakan tempat penyimpanan sel sperma secara sementara dan juga tempat pematangan sel sperma. Lanjut ke bagian opsi C, vas deferens. Jadi, vas deferens ini merupakan saluran yang menghubungkan antara epididymis dan juga uretra. Lanjut opsi bagian D, vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini merupakan tempat bercampurnya sel sperma dan juga air mani. Dan opsi terakhir, kelenjar prostat. Kelenjar prostat itu berfungsi untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Nah, kita sudah bedah opsinya, kita kembali ke bagian pertanyaan. Jadi, berdasarkan informasi tersebut, organ yang paling mungkin mengalami gangguan adalah,
Di sini yang bermasalah itu kemungkinan adalah saluran pengangkut sperma yang menuju uretra. Jadi, opsi yang tepat untuk menjawab soal nomor 1 yakni opsi C, vas deferens. Karena vas deferens ini merupakan sebuah saluran yang menghubungkan antara epididymis sebagai tempat pematangan sel sperma dan juga uretra sebagai tempat keluarnya sel sperma. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Seorang remaja mengeluhkan bahwa suhu di sekitar testisnya sering meningkat karena kebiasaan mengenakan celana yang sangat ketat dalam waktu lama. Dokter menjelaskan bahwa kondisi tersebut dapat mengganggu proses pembentukan sperma karena organ reproduksi tertentu memerlukan suhu yang lebih rendah daripada suhu tubuh agar dapat berfungsi secara optimal. Organ reproduksi yang dimaksud adalah, kita lihat opsinya, opsi A. Di sini ada penis. Jadi ini berkaitan dengan suhu ya. Nah, di sini ada penis. Sedangkan penis itu diketahui merupakan organ tempat keluarnya sel sperma ataupun urin. Lanjut di skrotum. Skrotum atau kantung zakar ini berfungsi untuk melindungi testis dari benturan. Lanjut, epididymis itu merupakan tempat penyimpanan sperma. Uretra itu merupakan saluran yang menghubungkan bagian dalam dan luar tubuh. Nah, di sini ada testis. Jadi, testis itu merupakan organ yang berfungsi untuk proses pembentukan sperma. Di sini dapat dilihat pada bacaan. Di sini ada pembentukan sperma. Jadi, testis itu sangat dipengaruhi juga oleh suhu. Jadi, suhu optimal dari testis itu untuk memproduksi sel sperma itu berkisar antara 34 sampai dengan 35 derajat Celcius, di mana ini sedikit 2 sampai 3 derajat Celcius lebih rendah dibanding suhu dari tubuh. Jadi, jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 2 yakni opsi bagian E, testis. Sekarang kita masuk ke contoh soal ketiga atau contoh soal terakhir pada pertemuan kali ini. Seorang pria menjalani pemeriksaan laboratorium karena mengalami penurunan kesuburan. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah sperma normal, tetapi sebagian besar sperma memiliki kemampuan bergerak atau yang disebut dengan motilitas yang rendah. Dokter menduga salah satu kelenjar aksesori tidak mampu menghasilkan cairan yang menjadi sumber energi utama bagi sperma. Berdasarkan informasi tersebut, kelenjar aksesori yang paling mungkin mengalami gangguan adalah, jadi sebagai sumber energi utama bagi sel sperma. Sumber energi utama bagi sel sperma itu berupa fruktosa. Nah, kita akan cari organ yang menghasilkan fruktosa. Nah, di sini ada opsinya ya. Jadi yang termasuk dengan kelenjar aksesori itu adalah kelenjar prostat, vesikula seminalis, dan juga kelenjar Cowper. Ini termasuk dalam kelenjar aksesori dalam organ reproduksi pria. Jadi opsi D dan E itu akan kita eliminasi. Nah, sekarang kita masuk ke opsi A. Kelenjar prostat itu adalah untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Di mana ini
akan berfungsi untuk kelangsungan hidup dari sel sperma tersebut. Selanjutnya, vesikula seminalis itu juga merupakan organ yang menghasilkan sel semen yang berfungsi nantinya untuk bercampur dengan sel sperma itu menjadi air mani. Dan vesikula seminalis ini merupakan organ yang menghasilkan fruktosa, di mana fruktosa ini merupakan sumber energi utama bagi pertumbuhan sel sperma. Terus di sini ada opsi C, kelenjar Cooper itu menghasilkan cairan yang bersifat basah. Nah, dapat dilihat pada layar. Adapun jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 3 yakni vesikula seminalis karena ia merupakan penghasil sumber energi utama. Dalam hal ini bentuknya itu adalah fruktosa yang berperan penting bagi sel sperma. Nah, adik-adik, itu saja pemaparan materi dan juga contoh soal terkait persiapan TKA. Dalam hal ini materi mengenai sistem reproduksi pria. Semoga materi yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.